Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bila pagi ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan dalam acara Hikmat Pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh beristirahat dan tidur dengan tenang pada malam hari tadi. Ya Bapa, bila pagi ini kami akan memulai aktivitas kami kembali, Bapa, kami mohon penyertaan-Mu sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh seturut dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, bila kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berilah kami hikmat pengertian sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Lukas boleh menjadi penuntun dan boleh menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah hanya ada satu Allah saja. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1-6. Saya akan bacakan untuk ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, apakah saudara percaya bahwa kita menyembah Allah yang esa? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus melalui bacaan pada hari ini. Pada masa itu orang-orang percaya di Korintus hidup bersama dengan orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi, dan mereka menyembah banyak dewa. Paulus menyinggung hal tersebut di ayat 4 dan 5. Kehidupan dalam lingkungan yang demikian ternyata memengaruhi sikap jemaat di Korintus. Tidak sedikit dari mereka yang ikut menyembah berhala atau yang memiliki cara pandang yang tercampur antara iman kepada Kristus dan juga kepercayaan kepada para dewa. Salah satu contoh kasusnya adalah mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Namun saudara, pada ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengontraskan antara orang-orang Kristen dengan para penyembah berhala. Dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan dengan mengatakan demikian, Paulus juga sedang menggemakan kembali pengakuan mendasar yang tertulis dalam Perjanjian Lama, yakni di Ulangan 6 ayat yang keempat. Dikatakan begini, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Saudara, keyakinan tersebut juga seharusnya dimiliki oleh setiap kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Tritunggal, yang telah menjadikan segala sesuatu, serta yang berkuasa memelihara segala sesuatu di alam semesta ini. Kita percaya dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di sisi lain, memiliki keyakinan tersebut juga membawa kita pada konsekuensi yang tidak main-main. Ada harga yang harus kita bayar dengan memegang keyakinan dan kebenaran ini. Keyakinan ini akan menuntut kita untuk menyembah Dia saja secara total. Kita tidak dapat hidup lagi di dalam penyembahan berhala. Kita tidak dapat lagi memikirkan diri sendiri terus-menerus, apalagi mengejar keinginan duniawi. Jadi saudara, kita harus terus mendalami, kita harus terus melakukan perintah firman Tuhan, serta menjauhi larangannya. Kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi, kita membenci apa yang Tuhan benci. Jadi saudara, hanya ada dua pilihan. Apakah kita mau menyembah Allah atau menyembah berhala? Tidak ada pilihan tengah atau pilihan netral. Dan hal lain yang perlu kita ingat adalah kita perlu terus menjaga kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan.
Paulus mengatakannya di 1 Korintus 8 ayat 13. Karena kita rindu agar orang-orang yang mengenal dan menyembah satu Allah yang kita sembah, maka kehidupan kita pun harus mencerminkan keyakinan tersebut. Saudara, keyakinan bahwa hanya ada satu Allah itu harus tampak nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah. Dan kami mohon ya Tuhan, Kau sendiri yang terus mampukan kami, agar kami yang percaya kepadamu boleh menunjukkan kepercayaan itu bahwa hanya ada satu Allah, khususnya melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dikenal dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.